Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang program kerja perusahaan. Satu kinerja perusahaan tidak akan berjalan lancar tanpa penyusunan program kerja. Periode program tersebut sendiri ada yang berada dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Di samping itu, pembuatan program tersebut tidak serta-merta dijalankan karena membutuhkan persetujuan daripada pemegang saham, ya, terutama untuk awal-awal dari direksi. Selanjutnya dari direksi akan diusulkan menjadi satu program kerja tahunan yang akan disetujui oleh para pemegang saham. Program kerja adalah landasan bergerak suatu organisasi supaya dapat menjalankan kegiatan selama satu periode kepengurusan. Melalui rancangan program ini akan tergambarkan apa saja aktivitas suatu organisasi selama satu periode. Program kerja biasanya diusulkan setiap tahun anggaran, karena setiap tahun anggaran itu diusulkan besarnya anggaran dan akan disetujui melalui suatu diskusi dari manajemen perusahaan kepada pemegang sahamnya. Pembuatan program kerja disesuaikan dengan keperluan dan tujuan organisasi, terutama poin-poin yang tercantum dalam visi dan misi organisasi. Apabila program kerja untuk satu periode kepengurusan tidak sesuai dengan visi dan misi, maka akan mengalami penolakan atau revisi. Program perusahaan. Contoh program kerja salah satu program perusahaan yaitu program kerja di mana direksi bertanggung jawab. Pada program kerja perusahaan disusun berdasarkan visi dan misi perusahaan. Pada kegiatan ini, penentu program kerja adalah pemegang saham yang dinyatakan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Karena sifatnya strategis, maka RUPS dalam menentukan program perusahaan hanya berbentuk kenaikan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, pimpinan perusahaan untuk tahun ini kinerja perusahaannya harus mencapai 8% dari tahun lalu. Adanya inovasi teknologi dalam pelayanan konsumen, kepuasan karyawan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Penentuan capaian kinerja tahun depan didasarkan kepada laporan kinerja tahun lalu dan capaian kinerja tahun ini. Pada laporan tahunan disebutkan capaian pendapatan, laba, teknologi, kepuasan karyawan, dan kepuasan konsumen tahun ini. Program bisnis. Program bisnis merupakan program kerja tahunan dari seluruh unit bisnis yang ada dalam satu perusahaan. Biasanya dirangkum dalam satu rapat tahunan seluruh cabang perusahaan
yang diberi nama Rapat Kerja Anggaran Perusahaan. Rapat kerja ini menampung seluruh rencana kerja dan biaya yang diusulkan oleh kantor cabang kepada kantor pusat. Biasanya kantor pusat membentuk panitia rapat kerja yang dibagi dalam beberapa komisi, di mana komisi tersebut antara lain komisi keuangan, komisi teknik, komisi komersial, komisi SDM, dan lain-lain sebagainya. Komisi komersial ini maksudnya adalah komisi marketing ya. Kemudian tugas masing-masing komisi adalah sebagai komunikator bagi kantor cabang terhadap usulan program kerjanya. Diterima, dikoreksi, atau ditolak tergantung hasil diskusi dari keduanya. Bila program kerja tersebut sesuai dengan program kerja perusahaan, maka kemungkinan besar akan diterima. Program kerja yang dilaksanakan sesuai rekomendasi auditor biasanya diterima. Bila program kerja diterima, maka diadakan negosiasi biaya untuk diturunkan. Dari hasil kesepakatan komisi dan kantor cabang, maka program kerja disetujui untuk dikerjakan tahun depan. Di samping kantor cabang, maka kantor pusat sendiri mempunyai program kerja. Gabungan antara program kerja kantor pusat dan kantor cabang merupakan program kerja perusahaan atau program bisnis. Program fungsional. Program fungsional merupakan program kerja tahunan dari masing-masing unit bisnis yang ada dalam satu kantor cabang. Pihak kantor cabang dan vice presiden akan melakukan kontrak manajemen terhadap program kerja yang diusulkan dan disetujui. Pada penandatanganan kontrak kerja tersebut biasanya disertakan hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Pada saat ini, bila program kerja bentuknya adalah investasi di kantor cabang, maka biasanya semua kegiatan dilimpahkan ke kantor cabang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar risiko pekerjaan ada di kantor cabang. Kontrak kerja sifatnya mengikat, harus dikerjakan sampai selesai. Keterlambatan terhadap program kerja yang sudah disepakati akan mengurangi kinerja kantor cabang. Pihak kantor cabang pada saat merancang dan mengusulkan program kerja harusnya sudah menghitung semua aspek risiko tersebut. Kepala cabang perusahaan harus benar-benar memperhitungkan dengan program kerja yang diusulkan. Jangan sampai program kerja yang sudah disetujui tidak dapat diselesaikan karena adanya kendala yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Program marketing. Program marketing merupakan bagian dari program fungsional. Program ini diusulkan oleh unit pemasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Pada saat era digital, telah memungkinkan digunakan dalam bisnis online, sehingga hal ini akan mempermudah bagi unit marketing untuk melakukan pemanfaatan
teknologi digital ini. Tujuan dari program marketing adalah memberikan peningkatan pelayanan kepada konsumen, sehingga akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan e-commerce secara maksimal akan meningkatkan kualitas pelayanan secara online. Program marketing dapat dilakukan sesuai dengan 7P, baik dijalankan secara keseluruhan atau secara sebagian, sesuai dengan kebutuhan. Mengingat fungsi marketing adalah memperoleh pendapatan, maka sudah selayaknya kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk memperoleh pendapatan sesuai arahan dari pemegang saham. Rekan-rekan semua, program keuangan adalah suatu aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Financial program adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-asetnya yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan tersebut, yaitu profit. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu perolehan dana, aktivitas penggunaan dana, dan pengelolaan aktiva. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan sumber dana internal maupun eksternal perusahaan. Modal kerja dan kepemilikan saham juga termasuk tugas dalam manajemen keuangan. Lebih dalam tentang tujuan dan peran finansial manajemen dalam bisnis akan dibahas secara lengkap dalam artikel ini. Jadi rekan-rekan semua, program keuangan ini adalah menentukan program kerja perusahaan yang disusun oleh masing-masing unit kerja dengan pengendalian keuangan, bahwa di dalam satu perusahaan untuk menggunakan keuangan itu maksimal sudah ditentukan berapa persen boleh naiknya, ya. Jadi di sini tugas dari program keuangan yang terdapat di dalam komisi keuangan itu adalah bagaimana mengendalikan keuangan supaya perusahaan tetap dalam koridor tidak mengalami kerugian, sehingga pendapatan yang diperoleh itu akan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan sebagai suatu prinsip ekonomi. Begitu rekan-rekan semua untuk tugas di dalam program keuangan. Program teknik. Program teknik adalah program investasi dan program perawatan. Program investasi salah satu contohnya adalah pembangunan gedung kantor. Untuk menampung kebutuhan operasional perusahaan dibutuhkan pembangunan kantor baru. Investasi ini membawa dampak terhadap beban biaya yang akan meningkat pada tahun berikutnya. Sementara perawatan merupakan biaya rutin
yang telah diperhitungkan dalam biaya perawatan tahunan. Biaya investasi ini terlalu besar. Bila biaya investasi ini terlalu besar, maka akan menggerus pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan biaya penyusutan terhadap investasi yang dikerjakan. Program operasional. Program operasional ditujukan untuk melakukan proses produksi lebih baik dan lebih banyak daripada tahun sebelumnya, baik berupa barang atau jasa. Bagi perusahaan yang menghasilkan barang, maka program operasional adalah dukungan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk melalui pemanfaatan mesin-mesin canggih dengan presisi tinggi. Kalau kita melihat pabrik sepatu di Cibaduyut, pada saat ini mereka sudah menggunakan mesin-mesin pembuat sepatu yang begitu canggih ya. Begitu canggih sehingga kualitas dan kuantitas daripada sepatu produk dari perusahaan di Cibaduyut itu tidak kalah dari perusahaan-perusahaan sepatu import ya. Pemanfaatan teknologi canggih akan meningkatkan kualitas produk. Kondisi ini dapat dijadikan salah satu produk unggulan dari perusahaan ini. Sehingga pada saat promosinya, kelebihan ini dapat ditonjolkan dalam aspek promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Selamat belajar.